siapkan alat tulis dan buku-bukunya? Pasti sudah siap ini. Yuk kita mulai dengan berdoa. Yuk belajar kita hari ini. Semua sehat kan? Sehat pasti. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini. Lindungilah kami. Agar hari ini. Kami dapat belajar dengan penuh semangat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, nanti kita mau belajar tematik dan juga mau belajar PKT. Iya. Tematik hari ini kita akan belajar tentang membuat menyusun kata menjadi kalimat dan juga belajar penjumlahan bilangan. Nah, nanti penjumlahannya ada puluhan, satuan, nanti diperhatikan ya penjelasannya ya. Nah, anak-anak, yuk kita belajar tematik. Yuk dibuka buku tema 6. Wah, sekarang sudah tema 6-nya sudah sudah sampai halaman berapa ya ini ya? Yuk kita buka halaman 16 pembelajaran 3. Yuk nih kita lihat halaman 16 ada apa ya? Ini ada gambar. Yuk kita lihat. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih, ini seperti ruangan apa ya ini ya? Ruangan di rumah ini, ada meja makannya, ada ruang TV-nya. Ini bagaimana ini keadaannya? Berantakan atau rapi? Wah, sangat berantakan sekali. Kotor atau bersih ya ini ya? Kotor ini, berserakan di mana-mana. Yuk kita lihat yuk penjelasan di bawahnya. Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Nah, kemarin kalian sudah menyanyikan toh nyamuk-nyamuk nakal. Nah, ini karena malas dibersihkan ya. Yuk sekarang kita lihat halaman 17 nih. Amati gambar di bawah ini. Tahukah kamu kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita bersih dan sehat. Beri tanda centang pada gambar kebiasaan yang baik. Beri tanda silang pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Coba ini Siti sedang apa ini? Menyapu, baik atau tidak? Kebiasaan baik atau tidak? Baik, dicentang. Tapi kalian mengerti saja ya, karena ini di buku paket tematik, kalian hanya dipinjami. Nah, kalian mengerti saja dari gambar-gambarnya ya. Kalian pasti sudah melakukannya dengan baik ya. Gambar yang kedua ini dia makan tapi bungkusnya diapakan ini? Dibuang sembarangan. Baik tidak seperti ini? Tidak baik, disilang ya berarti ya, tidak boleh dicontoh ya. Lalu ini ada dua anak yang sedang apa ini? Sedang mencoret-coret ini tembok. Boleh tidak dilakukan seperti itu anak-anak? Tidak boleh dilakukan. Ini kok temboknya jadi kotor ya kan? Nah, sekarang ini nih lihat di di tempat cuci piring, tapi piringnya tidak dibersihkan, tidak dicuci nih, menumpuk sampai berhari-hari. Boleh tidak itu dilakukan? Tidak ya. Kalau misalnya ada di rumah itu ada yang kotor, kalian sebisa mungkin membantu ibu untuk membersihkan. Kalau tidak berani atau pecah gitu, ya nanti minta tolong ibu. Tapi jangan sampai menumpuk seperti ini ya.
Nah, ini tidak boleh disilang ini. Lalu ini si Lani itu melihat ada gelas yang berisi air tapi tidak diberi tutup. Nah, nanti kalau misalnya ada lalat yang hinggap bagaimana? Nanti jadi sakit perut. Nah, dia memberi tutup untuk minumannya. Nah, ini boleh tidak dilakukan? Boleh ya, supaya minumannya tetap bersih, tetap sehat. Nah, ini yang terakhir. Edo ini sedang apa ini? Merapikan tempat tidur ya. Setelah bangun, tempat tidur itu harus dibersihkan, ditata yang rapi. Boleh tidak ini dicontoh? Boleh. Ini kebiasaan baik. Nah, kalian juga harus membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan baik seperti ini ya anak-anak ya. Yuk, sekarang kita lihat di halaman 18 dan 19. Nah, di sini ada berbagai kata yang masih acak-acakan, masih berantakan. Nah, kita akan merapikan dan membuat kalimat yang baik dan benar. Yuk, kita lihat perintahnya dulu. Ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini. Susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Nah, nih contohnya. Ada kata sampah, tempatnya, pada, buanglah. Nah, ini belum tersusun. Nah, kalau sudah disusun, itu menjadi seperti ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini sudah menjadi kalimat yang benar. Kalimat petunjuk. Kalian ingat? Petunjuk, ungkapan petunjuk atau kalimat petunjuk. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ini juga masih berantakan kata-katanya. Nah, tugas kalian yang pertama di hari ini adalah menyusun supaya menjadi ungkapan petunjuk yang benar ya anak-anak ya. Itu tugas yang pertama. Nanti ditulis langsung jawabannya saja, tidak usah yang acak-acakan, tidak usah ditulis, tapi kalian menulis yang sudah betul saja di buku tulis tematik 1 sampai 5. Oke? Itu tugas yang pertama. Tapi kita lanjutkan dulu yuk belajarnya supaya kita paham. Nah, yuk. Halaman 20 dibuka yuk, halaman 20. Halaman 20 ada cerita ini anak-anak, yuk kita dengarkan. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, ibu bertanya kepada Dayu. Ibu bertanya, Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring. Tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam. Dayu menjawab, baik bu, aku akan mencoba menghitungnya. Dayu, piring yang digunakan ada 35. Piring ibu ada 24. Terus ibu bilang, coba tentukan berapa piring pinjaman. Dayu bilang, dengan mengurangkan 35 dengan 24 bu. Ibu bilang, benar sekali Dayu. Nah, kalau yang dipakai itu 35, lalu punya ibu itu 24, berarti yang dipinjam berapa? Dengan mengurangkannya kita bisa menjadi tahu piring pinjaman ibu berapa. Nah anak-anak, yuk kita perhatikan cara menemukan jawaban yang diminta oleh ibu tadi ya. Kita bantu Dayu yuk menemukan jawabannya. Nah anak-anak, di sini ada diumpamakan piring itu adalah balok-balok ini. Nah, balok-balok ini. Bu, itu kenapa disilang? Nah, disilang itu yang punya ibu. Nah, sekarang kita lihat yuk. Nih. Banyak piring pinjaman adalah, ini belum tahu. Kita belum menghitung.
Nah ini, perhitungan di atas dituliskan dalam kalimat matematika seperti ini. 35. Nih, ini tadi piring yang digunakan 35. 3-nya itu puluhan, 5-nya itu satuan. Nah, yang punya ibu itu 24. 2-nya ini yang depan ini puluhan, yang 4 ini adalah satuan. Nih lihat, coba dilihat. Lalu karena dikurangi ini di sini di tandanya ini min, kurang. Nah, lalu sekarang kita akan mengurangi, tapi dari belakang, dari yang satuan, ya, dari yang satuan. Ini tinggal dikurangi, 5 dikurangi 4, berapa? 1, pinter. Lalu yang puluhan, 3 dikurangi 2, berapa? 1. 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11 nih. Ini puluhan itu sama dengan puluhan, bawahnya juga puluhan, dari atas sampai bawah puluhan. Satuan dari atas sampai bawah juga satuan. Nah, ini 1 puluhan ditambah 1 satuan sama dengan 11. Jadi diketahui yang dipinjam, yang pinjaman oleh dari tetangga itu 11 piring. Begitu anak-anak cara menemukan jawabannya. Nah, ini coba, ini ada contoh lagi nih, ada 28 dikurangi dengan 12. Ini baloknya 28. 28. 20-nya 2-nya ini satuan 2 atau satuan puluhan. Maaf, puluhannya ada 2, satuannya ada 8. Nah, nih 28, dilihat nih kalimat matematikanya. 28 sama dengan 20-an tambah 8 satuan. 12, 1 puluhan ditambah 2 satuan. Nih, ini tandanya dikurangi. Nah, ini dikuranginya dari belakang, dari satuan dulu. 8 dikurangi 2, 6. 2 dikurangi 1, 1. Jadi berapa? Jadi 28 dikurangi 12 sama dengan berapa ini kalau 1 puluhan dan 6 satuan? 16. Begitu anak-anak. Nanti Bu Dita akan contohkan di papan tulis, kalian melihat ya bagaimana cara menuliskannya ya. Nanti nomor 1 ini, nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini sebagai tugas kalian ya. Tadi tugas yang pertama adalah menyusun kata menjadi kalimat ajakan ya. Lalu yang kedua itu adalah kalian mengerjakan ini. Kalimat petunjuk, maaf, kalimat petunjuk. Lalu yang kedua, tugas yang kedua adalah kalian mengerjakan ini seperti ini. Ini ditulis sama soalnya supaya kalian mengerti. Gitu ya. Nanti kita akan contohkan bagaimana menulisnya ya. Diperhatikan. Nah, anak-anak, tadi piring yang digunakan 35. Piring milik ibu ada 24. Coba supaya lebih jelas. 35 sama dengan berapa tadi? Titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Yang 24 juga di bawahnya. 24 titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Nah, ini digaris panjang sekali, lalu diberi tanda kurang. Nah, karena dikurangi. Lalu karena 35 ini yang depan itu ditaruh di depan, yang belakang ditaruh di belakang. Di depan berapa angkanya? 3. Yang belakang berapa angkanya? 5. Depan ini berapa angkanya? 2. Yang belakang 4. Ya, pintar. Nah, di sini karena di sini puluhan, di sini juga ditulis puluhan. Ditambah di sini juga satuan, ditulis juga satuan. Nah, kita mau melihat jawabannya, tapi ini tandanya kurang,
kurangkan dari yang paling belakang. Yang belakang sendiri 5 dikurangi 4 berapa? 1 ya, pinter. 3 dikurangi 2 berapa? 1. Nih dikasih sama dengan. Lalu sama dengan lagi di bawahnya, yaitu 1 puluhan ditambah 1 satuan berapa? 11. 1 puluhan 1 satuan. Begitu ya anak-anak ya, sudah jelas ya. Nanti tugasnya ditulis juga puluhan satuan, kata-katanya seperti itu, seperti yang ada di buku paket tematik ya. Kalau di atasnya itu ada 35 kurangi 24 sama dengan, nanti diisinya nanti kalau setelah kalian sudah tahu hasilnya ini. Jelas ya anak-anak ya?